Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Saya mengambil tema Roh Penolong dan Penghibur. Ya, di dalam ibadah-ibadah kemarin ya, Bapak Gembala berbicara tentang Roh Penghibur ya saudara. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin ya. Terima kasih untuk pagi hari ini kita dikasih kesehatan, kekuatan, itu semua datang daripada Tuhan ya saudara. Roh Kudus, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan keseharian kita ya saudara ya. Jadi kalau pagi-pagi kita bangun tidur, kita minta kekuatan sama Tuhan, kita berdoa dimampukan melewati hari-hari kita di dalam kita beraktivitas ya saudara. Kalau saya merasakan pertolongan Tuhan, kekuatan pada saat kita menghadapi masalah saudara. Kalau kita mungkin dengan kedagingan kita, dengan kemanusiaan kita, mungkin kita nggak bakal kuat ya saudara. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, Roh itu ada di dalam kita. Itu Roh Kudus, dia bisa menguatkan kita di dalam masalah kita. Dia selalu memberikan apa ya, kayak suara dorongan bahwa kita pasti bisa. Dia memberikan kita kekuatan, memberikan kita penyemangat bahwa pasti kita dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melewati semua ya saudara. Kalau dikatakan Roh Penolong itu berarti apa? Tuhan menyediakan sosok pribadi yang lain di dalam diri manusia itu supaya kita bisa melewati masalah pergumulan kita ya bersama dengan Tuhan. Roh Penolong ini sangat penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ya saudara, karena pasti manusia itu gak akan mampu dan Tuhan tahu keterbatasan manusia itu. Maka dia menyediakan namanya Roh Penolong, itu Roh Kudus. Dan roh yang pemimpin, Roh Kudus itu bisa sebagai pemimpin di dalam hidup kita ya saudara. Kenapa? Dia pasti memimpin langkah-langkah hidup kita supaya semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin hari kita membawa hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan ya, dan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus ini juga dikatakan roh kebenaran, di mana dia pasti membawa kehidupan manusia semakin hari semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Dia menjadi penghibur di dalam kita kesedihan kita, kesusahan kita. Mungkin kita satu saat kita mengalami di mana kita nggak bisa bercerita kepada siapa-siapa saudara ya. Mungkin kita mengalami satu tekanan, mengalami satu hal yang di mana kayaknya udah malas deh segala-galanya dan udah nggak bisa berdoa, udah nggak bisa apa-apa ya saudara dalam masalah kita, mungkin terlalu menghimpit kita ya saudara. Tetapi Tuhan menjanjikan roh penghibur ini di mana dia selalu ada 24 jam ya saudara, menyertai kita. Dia selalu ada pada saat kita memanggil dia, mengundang dia masuk dalam hati kita. Pada saat kita, ini saya satu kesaksiannya di mana saya punya pergumulan berat ya, di mana saya tuh udah nggak bisa berdoa, udah nggak bisa kayaknya, aduh kok begini banget ya Tuhan, kalau saya punya masalah kayaknya berat gitu ya. Selalu saya berdoa, kadang-kadang sampai mengalir tanpa terasa saudara, air mata mengalir. Di situ saya cuman bisa menangis dan menangis, Tuhan apa yang harus saya perbuat, harus saya lakukan. Pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan nih, itu ada satu kekuatan saudara, kayaknya satu spirit, Holy Spirit ya di dalam diri kita. Yes, kamu mampu, yes kamu bisa bersama aku, bersama Tuhan. Itu saya rasakan berkali-kali ya, di dalam pergumulan hidup pasti kita merasakan satu keadaan boleh dibilang tekanan yang terlalu dahsyat, sebab bingung ya mau ngapain, kesana sini salah gitu. Tetapi datang sama Tuhan, datang sama Roh Kudus, dia pasti menghibur, memberikan kelegaan di dalam hati kita. Ciri-ciri orang itu ada Roh Kudus atau enggak ya kita boleh lihat di dalam perbuatan, di dalam kehidupan hari-hari. Ada buah-buah yang dihasilkan, itu buah Roh Kudus ya. Buah-buah kita menghasilkan hidup kita memberikan roh itu. Jadi saudara, bawa diri kita
melekat dan kita terus hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh penolong itu pasti menyertai orang-orang yang percaya. Roh itu ada di dalam hidup kita. Dia pasti menguatkan, dia pasti memberikan saudara kekuatan itu yang selalu kita butuhkan, karena tanpa pertolongan Roh Kudus kita akan jatuh di dalam dosa dan hidup jauh daripada Tuhan nih saudara. Dia senantiasa mengingatkan kita, mengikatkan kesalahan dosa-dosa kita, dia menginsafkan kita, dan terlalu banyak ya fungsi daripada Roh Kudus itu ya saudara. Selain penghibur, dia roh kebenaran juga ya, yang akan memimpin langkah hidup kita. Dia adalah sumber kesaksian dan boleh dibilang sumber kesaksian bagi hidup kita. Dia dapat membimbing kita di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Dia dapat membimbing kita, melindungi kita dari bahaya. Itu semua dari Roh Kudus ya saudara. Ya, semua dari peranan dari Roh Kudus. Itulah renungan pagi hari ini saudara. Mari kita hidupkan roh yang di dalam kita. Dia merupakan penolong dan penghibur di dalam diri kita. Selalu sebagai anak percaya, anak-anak Tuhan, selalu kita harus melekat kepada Roh Kudus ya. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan buat kita semua ya saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan roh penghibur di dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan begitu banyak hal-hal yang kita dapatkan Tuhan, begitu banyak hal yang dapat kita lewati bersama dengan Roh Kudus. Biarlah roh itu menghibur di dalam kesendirian anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami boleh melewati pagi hari ini dengan kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.